Bupati Siak Haji Alfedri bersama unsur pimpinan OPD kembali mengikuti jalannya video conference. Kali ini video conference dilakukan bersama Menteri Dalam Negeri dan kementerian terkait lainnya guna membahas langkah antisipasi kebutuhan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, pangan dalam situasi pencegahan, penyebaran, dan percepatan penanganan dampak COVID-19. Dalam arahan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, saat ini ada 203 negara di dunia sudah terpapar virus COVID-19. Negara kita Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya manusia dan juga sumber daya alam harus bisa tetap bangkit, memperhatikan produksi dari UMKM yang saat ini sedang terpukul akibat dampak wabah virus COVID-19. Menteri Tito mengharapkan melalui kementerian terkait agar bisa menekan beban dari biaya industri untuk usaha kecil dan menengah dalam situasi saat ini. Yang pertama mencukupi kesediaan sarana prasarana untuk perang lawan COVID. Ada dua alat perang yang utama, yaitu yang pertama adalah sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan. Yang kedua adalah pangan. Karena kalau pangan tidak cukup, ini juga akan menimbulkan gangguan sosial, keamanan, dan lain-lain. Yang kelima adalah memperkuat jaring pengamanan sosial, social safety net. Kemudian Bapak Presiden saya kira sudah banyak memberikan arahan-arahan kepada kita semua. Menteri Kesehatan juga sudah mengeluarkan peraturan menteri tentang pembatasan sosial skala besar dan lain-lain. Pada kesempatan yang baik ini, kami sampaikan bahwa dari Kemendagri sudah membentuk tim. Tim pertama adalah ada dua tim. Tim pertama adalah berusaha untuk melakukan inventarisasi kebutuhan kewilayahan, terutama yang berhubungan dengan masalah alat kesehatan, termasuk perlindungan terhadap keluarga untuk meningkatkan kekebalan tubuh, tamin misalnya. Yang kedua adalah kesiapan pangan. Ini diinventarisasi. Kemudian tim kedua, kita juga berusaha pada posisi dilematis. Seluruh dunia juga posisi dilematis. Ada semacam zero sum game antara kesehatan publik dan menjaga stabilitas ekonomi. Selanjutnya, menteri-menteri terkait lainnya juga menyampaikan langkah dan kebijakan yang akan diambil guna mengendalikan situasi agar tetap tercukupi dan tersedia di tengah-tengah masyarakat, mulai dari ketersediaan bahan pokok makanan hingga penyalurannya ke setiap daerah di Indonesia. Adapun 11 kebutuhan bahan pokok masyarakat yang dijamin ketersediaannya ialah beras, jagung, bawang merah, cabai merah, daging sapi, daging kerbau, daging ayam, telur, gula pasir, dan juga minyak goreng. Oleh karena itu ada 11 komoditas yang dijaga oleh Kementerian Pertanian. Ada 11 komoditas. 11 itu adalah beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, daging kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng. 11 komoditi ini dari neraca yang ada seperti apa yang ada di layar, semuanya cukup baik, semuanya cukup tersedia neracanya. Jadi dari 11 komoditi ini pada bulan Mei sampai dengan bulan Mei, dari Maret, April, tolong disajikan nomor 11, 17. Beras itu akhir Februari masih ada overstock kita 3,5 juta. Produksi kita akan terjadi Maret dan sampai Mei ini adalah 11 juta ton lebih, dan ini menjadi kebutuhan kita cuma 7,6 juta se-Indonesia. Kurang lebih 267 juta itu akan makan beras 7,6 juta ton, dan
7,6 juta ton itu berarti kita masih overstock. Ini neraca sesuai dengan apa yang existing sekarang. Lahan pertanian yang sudah ditanami dan lain-lain, kita gunakan artificial intelligence dan pengindahan jarak jauh. Kita sudah cek, validasi datanya ada sama Pak Bupati, laporan kepala dinas bupati, para gubernur masuk pada kita. Jagung itu aman, juga seperti itu. Bawang merah seperti itu, bawang putih ini akan terpenuhi dengan impor. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, bantuan langsung tunai atau BLT akan segera disalurkan untuk seluruh keluarga miskin di Indonesia. Dan untuk pelanggan listrik dengan daya 450 volt ampere akan digratiskan biaya pemakaiannya oleh pemerintah. Sementara untuk pelanggan listrik dengan daya 900 volt ampere akan mendapat diskon biaya pemakaian sebesar 50%. Listrik 450 watt itu gratis, 900 watt itu diskon 50% untuk 3 bulan. Tetapi kalau memang perlu ditambah bulannya, nanti tentu sesuai dengan rapat dengan Presiden kita menunggu. Untuk beras di Bulog pada saat ini cukup jumlahnya. Lalu untuk impor gula dan daging kerbau sudah berjalan. Tadi sama Pak Menteri Perdagangan kita sudah koordinasi. Lalu untuk rumah sakit BUMN sendiri punya 70 rumah sakit, tetapi mohon maaf yang siap buat COVID-19 hanya 35. Dan mohon maaf juga kalau jumlah provinsinya di sini hanya 9 provinsi pada saat ini, karena memang keterbatasan dari yang kita punya. Untuk rumah sakit itu nanti saya bisa laporkan saja kepada Pak Mendagri di mana saja yang sudah siap buat COVID-19. Juga saya ingin menyampaikan bahwa BUMN pada saat ini juga masih bisa memproduksi masker, tentu dengan jumlah yang terbatas, tetapi BUMN tidak memproduksi APD karena memang kita tidak punya perusahaan yang produksi APD. Selanjutnya, semua kementerian dan lembaga terkait sepakat untuk mengatasi masalah dampak wabah COVID-19 secara bersama-sama. Dengan memanfaatkan alokasi dana anggaran sebesar 150 triliun rupiah yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat untuk pemulihan ekonomi pasca masalah wabah COVID-19. Dari ruang live room Bandar Siak, Aisyah Sahmijul melaporkan.